Hai, selamat datang di Ngabuburit bareng Inixindo Bandung. Di segmen kali ini kita masuk ke dalam segmen Inix Talk Show. Oke, perkenalkan. Nama saya Nazar sebagai IT Solution dan Instructor di Inixindo Bandung. Di segmen kali ini kita coba membahas tentang topik yang sedang hangat lah. Mungkin sudah jauh hari lah ya orang membahas tentang topik ini ya. Yaitu adalah topik digital marketing. Nah, untuk segmen kali ini saya tidak sendiri. Ya, kali ini saya ditemani oleh Branch Manager Inixindo Bandung, yaitu Bu Hani. Halo, apa kabar Bu Hani? Kabar baik Pak Nazar, halo juga. Halo, gimana nih puasanya nih? Lancar nih Bu Hani? Alhamdulillah. Nah, nggak ada ini ya, nggak ada tantangan atau rintangan yang berarti ya mungkin ya bulan puasa ya. Ya, seperti biasanya. Oke, mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang udah kenal ya, tapi ada juga yang mungkin juga belum kenal. Nah, kita coba perkenalan dulu gitu kan. Kita kepo dulu di Bu Hani ini di Inixindo Bandung sudah berapa lama, lalu pengalamannya seperti apa nih. Kebetulan beliau ini membawahi di bidang marketing ya atau sales gitu ya. Nah, mungkin nanti dijelaskan nih marketing itu apa, sales itu apa oleh Bu Hani. Mangga Bu Hani? Terima kasih Pak Nazar, halo Siap. semuanya. Kenalin nama saya Mbak Hani, biasa panggilnya Mbak Hani Pak Nazar. Oh, Mbak Hani. Orang-orang taunya Mbak Hani. Saya aktif dalam dunia marketing sudah 14 tahun Pak Nazar. Oh, 14 tahun nih. 14 tahun saya dimulai dari tim sales, sekarang berkembang ada marketing, ada yang lainnya gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 14 tahun. Sekitar 14 tahun tuh teman-teman, lihat sudah 14 tahun nih membawai di bidang marketing nih. Nah, sekarang itu muncul ada istilah baru nih, ada namanya digital marketing Bu Hani. Betul. Nah, apakah nih digital marketing ini jadi isu yang sangat hot lah ya di di kalangan marketing atau bagaimana nih? Atau malah waduh, nih dengan digital marketing kita malah jadi kesaingan nih dengan yang namanya ke teknologi dan lain-lain. Gimana tuh Bu Hani itu? Oke, oke. Mungkin kita sebelum bahas itu aku mau cerita sedikit Pak Nazar Boleh. ya. Aku mau cerita sedikit. Curhat nih Bu nih. Curhat nih ya. Mungkin orang anak millennials nih gitu mungkin yang sedang melakukan di dunia marketing sekarang dia nggak merasakan bagaimana awalnya kita build seperti ini. Kan mereka yang mungkin yang dilihat sekarang sudah lebih enak, sudah lebih nyaman gitu ya. Gampang mau jualan tuh begini caranya. Eits, tunggu dulu nih ya. Kita harus koreksi lebih dalam lagi seperti apa sih awalnya. Nah, 14 tahun yang lalu saya masih ingat saya bergabung dengan tim sales. Jadi ada sales, ada marketing. Nah, dulu untuk penamaan sales dan marketing itu seperti disamakan. Jadi seperti ataupun seolah-olah sama-sama berjualan, padahal sebetulnya tidak. Nah, saya ada di tim sales, kemudian point to sales itu otomatis berjualan gitu kan, selling, melakukan selling. Nah, seperti orang lain pada umumnya, pada saat melakukan selling itu otomatis kita harus bertemu dengan klien, point to point, meeting, kemudian menelpon gitu kan. Coba bayangin sama Pak Nazar, dalam satu hari kita kerja 8 jam ya Pak Nazar ya. Untuk pergi ke tempat klien, katakanlah tuh jaraknya sekitar 30 menit nih kita ke tempat mereka. Tektok pulang 1 jam. Nunggu kadang bisa lebih dari 1 jam. Itu kadang udah kepotong waktu istirahat, kita baru ketemu orangnya. Otomatis untuk ketemu di point meeting orang yang kedua itu kadang kita suka kehabisan waktu. Jadi waktunya terbatas sekali. Ya, kemudian waktu terbatas, orang pun terbatas karena dalam satu point meeting tersebut mungkin yang kita temui hanya satu range-nya gitu ya, 1 orang sampai dengan 5 orang untuk meeting tersebut. Dan terbatas juga ya kan. Untuk satu hari nih ya Pak ya, kita selling hanya 5 orang kayak sedikit banget gitu kalau menurut saya. Ya, mungkin yang lain juga setuju nih ya. Nah, dari situ sekitar 2 tahun setelah saya bekerja sebagai sales awalnya, saya berpikir kenapa kita tidak memanfaatkan teknologi. Ya, walaupun zaman dulu kalau ditanya nih sama brands-brands yang lain, kita selalu ditanya, oh kamu lebih banyak visit atau apa gitu ya. Nah, visit itu selalu menjadi poin hal utama. Betul, saya setuju. Visit itu poin hal yang utama, tapi setelah action apa dulu
gitu baiknya. Jadi nggak juga kita belum ada prolog apa-apa tapi langsung visit. Kadang hasilnya kurang memuaskan. Nah, setelah itu saya menggunakan teknologi bahwa posisi kita ini kan ada di Bandung ya teman-teman Iya, semua. betul. Nah, gimana caranya saya bisa menjangkau klien-klien yang di luar Bandung tanpa saya menggunakan surat? Ya kan? Nih zaman dulu tuh ya, jualan teman-teman semua itu per minggu kita bisa ngepostin berapa proposal. Waduh, luar biasa tuh. Iya, karena nggak ringkes kayak zaman sekarang, jadi bawaannya banyak. Nah, saya mikir, aduh kok kayaknya aku jualan menghasilkan hanya untuk klien yang di Bandung, kok sayang ya. Sedangkan yang saya jual ini bagus, saya pengen orang lain juga merasakan si produk kita ini gitu kan, jasa kita ini gimana nih caranya, itu berpikir, oh oke, kirim proposal. Kirim proposal keluar pulau. Kadang buat nyampe proposal keluar pulau 2 minggu Pak Nazar. Waduh. Bayangin sama teman-teman 2 minggu aku baru bisa follow up lagi hasilnya. Itu per 3 hari sampai per 5 hari itu aku kadang call lagi. Gimana udah sampai belum Pak proposal saya? Belum Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu waktu saya zamannya masih fax. Kalau pengen cepat kita pakai fax. Pak Nazar, proposal kita itu lebih dari 20 lembar. Mohon maaf ya teman-teman. Lebih dari 20 lembar, lalu saya harus masukkan ke fax satu persatu. Nah, bagus kalau 20 lembar itu nyampe semua Pak. Yang lucunya nih ya, pernah kejadian. Nyampainya cuma 3 lembar, terus saya tanya gimana Pak, Bapak udah baca belum proposal saya? Boro-boro katanya dibaca juga enggak, soalnya cuma 3 lembar dan hasilnya juga enggak bagus. Nah itu zaman-zamannya aku, jadi sulit sekali. Itu berarti masuknya konvensional ya Pak ya? Iya, Masih betul. konvensional. Nah terus sekarang berarti maju-maju dengan adanya teknologi, barulah marketing ini banyak didengar. Nah, jadi awalnya tuh dari situ dulu gitu. Kalau yang saya rasakan, jadi sales dulu lama-lama orang mulai membutuhkan yang namanya marketing gitu ya, yang memang sebetulnya dua hal yang berbeda tapi saling berkaitan. Gitu. Oh gitu tuh teman-teman, ternyata sales dan marketing itu beda ya. Meskipun tujuannya mungkin berjualan ya gitu ya. Gitu. Meningkatkan penjualan produk Nah, itu pada intinya. meningkatkan penjualan produk itu Tetep. teman-teman. Ya. Nah, berbicara tentang teknologi nih, kalau sekarang itu udah nggak musim kalau kita ngepost surat gitu ya. Terus juga nge-fax, sekarang udah alat-alat fax udah nggak ada mungkin ya. Iya kayaknya gitu ya. Udah nggak ada nggak mungkin, bener. udah nggak ada yang jual mungkin ada sih, tapi ya mungkin udah nggak ada yang beli gitu. Nah, kira-kira gimana nih Bu isu yang terkait tentang digital marketing? Apakah digital marketing ini menjadi pangsa pasar baru bagi seorang marketing atau peluang baru atau malah ketakutan dengan adanya digital marketing nih? Dari sisi marketingnya gimana nih? Oke, ini menarik banget nih ya kalau kita ngobrolin digital marketing. Kayaknya booming digital marketing itu sekitar 2 tahun yang lalu ya Pak ya. Betul. Orang mulai, wah kita harus punya digital marketing, kita harus bisa digital marketing. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi gitu ya, digital marketing itu apa sih mungkin gitu. Menurut saya itu digital marketing suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Pada intinya itu. Nah, tujuannya tentu saja untuk menarik konsumen ataupun calon konsumen dengan jangkauan yang lebih luas. Ya, Waktu yang lebih sebentar. Tadi saya jelaskan di awal, yang awal itu ya konvensional yang terjadi, dan itu betul-betul terjadi di saya. Pada saat saya bandingkan, ini opportunity tentu saja. Nah, oke. Ya, kita harus menangkap segala sesuatu yang baru ini belum tentu jelek dong Pak. Walaupun kita selalu cross check ya, ini Betul. it's a good or enggak gitu ya. Betul. Kemudian manfaatnya seperti apa, investmentnya seperti apa. Dan menurut saya ini ada opportunity. Kurang lebih seperti itu. Nah, berarti kalau menurut Bu Hani ini adalah peluang yang baru mungkin ya. Tapi kadang-kadang teman-teman nih pasti juga menganggap bahwa dengan adanya digital marketing gimana nih human, karena digital marketing itu udah pakai teknologi. Tapi kan padahal secara konsepnya ya digital marketing yang menggunakannya juga orang-orang juga gitu. Betul. Kan, dengan memanfaatkan tadi yang Bu Hani paparkan juga gitu kan,
dengan menggunakan teknologi atau alat yang bisa digunakan untuk membantu kita dalam berjualan ya. Apalagi kondisi saat ini gitu kan, kondisi saat ini di mana semuanya sudah mau tidak mau harus menggunakan teknologi. Betul. Kalau tidak ya mungkin akan ketinggalan. Nah, itu yang jadi ancaman bagi seorang marketing mungkin gitu ya, Bu Ani ya. Banget, betul banget. Itu kerasa banget loh. Ya padahal kan memang manfaatnya luar biasa ya. Sekarang mungkin tadi Bu Hani cerita 14 tahun, mungkin 12 tahun sebelumnya gitu kan yang harusnya datang visit tiap hari gitu kan. Dan juga nih yang saya selalu lakukan juga nih kalau menghadapi marketing nih. Kalau ditawarin produk kadang-kadang suka menghindar nih. Kan kadang-kadang ada juga yang gitu ya. Iya. Jadi belum tentu ketemu orangnya kan kalau visit. Betul. Tapi kalau misalnya dengan dibantu dengan teknologi, dengan adanya conference, dengan adanya mungkin telepon juga sekarang sudah murah dengan menggunakan media sosial dan lain-lain. Mungkin itu juga bisa membantu ya, betul kata Bu Hana, jadi opportunity gitu ya. Nah, jadi kira-kira kenapa Bu harus digital marketing? Nah, pertanyaannya bagus nih ya. Kenapa harus? Nah, pertanyaannya menurut saya gini. Kalian tim ribet apa tim ringkes? Teman-teman, tim Oke. ribet, tim ringkes nih. Nah, gimana caranya kita bisa melakukan suatu penjualan ya? Penjualannya tuh bisa dalam tanda kutip 24 jam. Si sistem ini terus bergerak 24 jam, bahkan ketika kita sedang tidur pun sistem ini tetap berjualan. Kan luar biasa ya Pak Nazar ya. Betul. Nah, sedangkan pada saat saya konvensional, saya kerjanya hanya 8 jam. Berikut, mungkin dalam satu hari saya ketemu orang, katakanlah let's say 3 orang, terus saya berhasil menelpon klien saya mungkin misalnya hanya 10 orang. Berarti total 13 orang misalnya nih ya, 13 orang. Sedangkan dengan zamannya digital marketing, jangkauannya luas, kecepatannya tinggi, berapa tuh yang bisa dihasilkan? Jadi kalau ditanya, kalian berani nggak menggunakan teknologi? Harus berani, bisa nggak? Harus bisa Pak Nazar jawabannya. Dan itu yang kita upgrade skill tuh di situ. Jadi marketing pun melakukan upgrading, melakukan perbaikan-perbaikan, kemudian strategi. Kita sudah biasa sebetulnya dalam melakukan strategi, tapi strategi zaman dulu tuh kan mungkin contoh nih, dulu tuh kayaknya ngehits banget deh pasang iklan di radio. Nah, Ingat nggak zaman-zaman dulu nih gitu ya, itu tuh kalau misalnya ada suatu brand udah masuk ke radio, itu keren tuh gitu kan, pasti itu kayak perusahaan terkenal, udah pasti udah kayak jaminan gitu ya. Itu radio. Nah sekarang bayangin radionya udah di handphone Pak Nazar, udah masuk ke handphone. Zaman dulu saya belum kan. Nah betul. jadi udah memang transformasinya begitu cepat. Jadi saya sendiri, saya pribadi gitu ya, saya juga seorang sales, saya juga marketing, saya merasakan dampaknya sangat luar biasa, dan tentu saya pun wajib untuk mengupgrade skill. Itu teman-teman ya yang khususnya di bagian marketing nih. Jadi digital marketing ini udah jadi skill tambahan nih harusnya buat para marketing ya. Jadi bukan jadi aduh kita ketakutan nih dengan digital marketing karena semua diganti gitu kan. Padahal bukan, tapi marketing tersebut memanfaatkan teknologi. Iya, betul. Sehingga jadi lebih ringkas mungkin tadi ya, nggak ribet Betul. gitu ya. Karena kan ada ininya ya Pak ya, sebenarnya digital marketing itu kan ada point to pointnya ya. Ada bagian yang handle videonya, mungkin kan ada yang handle narasinya, kontennya, macam-macam. Jadi itu cakupannya memang sangat luas. Jadi kayaknya memang kita harus deh konsentrasi gitu ya, apalagi ini kita melakukan bisnis di bidang teknologi gitu kan. Nah, betul ya Pak ya. Dan ini juga salah satu analisa waktu zaman dulu sebetulnya. Jadi aku browsing gitu. Ada berapa sih pengguna handphone pada saat dulu? Ini waktu zaman-zamannya booming smartphone. Zamannya udah canggih juga gitu ya. Nah, waktu saat itu pun dasarnya sekitar 60%, mungkin sekarang sudah lebih. 60% penduduk Indonesia yang saat ini kalau nggak salah 275 juta jiwa. Nah, itu 60%-nya sudah menggunakan smartphone. Betul. Ya Pak ya, waktu dulu kita pikirannya juga ke situ, analisanya ke sana. Kemudian berapa pengguna sosmed? Berapa yang suka buka website? Itu kan otomatis jadi opportunity ya ketika kita dapat hasilnya. Nah, dari dasar itulah otomatis justifikasinya sudah kuat, sudah jelas. Kayaknya udah nggak ragu lagi untuk melakukan percepatan di tren digital marketing. Nah,
gitu ya. Karena sekarang ya sudah tidak bisa dipungkiri ya bahwa memang dengan adanya konsep digital marketing, apalagi nih buat para marketing, ini akan jadi peluang baru dan juga mungkin orang nanti akan mencari bukan lagi by location, sudah pakai handphone, dia cari Google Maps gitu kan, dia pakai Instagram Setuju. gitu ya, sosial media dan lain-lain. Ini jadi peluang baru ya, dan di mana dia tidak di take down atau tutup gitu ya tokonya ya, atau Bener kantornya banget, ya. 24 jam. 24 jam Iya. coba teman-teman nih ya, apalagi khususnya teman-teman marketing di sini sudah berjualan itu 7 kali 24 jam secara tidak langsung Iya. gitu kan. Padahal ya fisiknya tetap ada, konvensionalnya ada gitu ya. Tentu saja. Jadi Betul. bukan jadi malah ketakutan dengan adanya digital marketing ya, mungkin ya itu ya Ya, Bu Hani ya. betul Pak. Nah, kalau kita bahas digital marketing nih, sebetulnya apa nih Bu peranan seorang digital marketing di dalam suatu bisnis atau perusahaan? Oke, nah peranannya sebetulnya lebih kepada strategi bagaimana memanfaatkan teknologi yang tadi Pak disebutkan. Nah peranannya di sini kalau untuk awal nih ya tahapannya dulu gitu, itu yang dulu awal tuh yang sudah kita lakukan tentu saja dengan melakukan teknologi ataupun bantuan dari website ya, kantor representatif itu sudah ini ya kayaknya sudah umum ya. Udah, ya, Oke, betul. kayaknya kalau yang masih belum punya, aduh itu udah harus dibangun, harus dibuild. Jadi tahapan buildnya itu ya kan. Kemudian CEO-nya ya Pak, mainkan CEO-nya. Gimana caranya bisnis kita ada di paling atas atau at least di jajaran. Atau ketika saya ketik makanan enak, nama tempat Anda ada muncul di halaman utama misalnya ya Pak. Nah, terus saya juga memanfaatkan sosial media. Sosial media sekarang luas banget. Facebook, Instagram, TikTok lagi yang baru ya, itu juga perlu dipelajari. Nah, tapi goalsnya sebetulnya bukan di ketiga ini, tapi di advertisingnya ya Pak. Oke. Tapi nggak juga begini, belum tahu caranya, tiba-tiba saya langsung klik advertising. Salah juga. Nah, otomatis ada tahapan-tahapan sebelumnya yang harus kita lakukan untuk mencapai si goalsnya. Dan yang paling penting kita harus paham dulu, goalsnya apa sih Pak Nazar? Saya harus menggunakan digital marketing. Nggak hanya mendigitalkan suatu perusahaannya saja atau produknya saja, tapi ada beside-nya itu yang harus dipahami, ada fasenya. Kalau orang digital marketing itu bilangnya fase. Ada fase 1, fase 2, fase ketiga, keempat advertising. Nah, disitulah. Tapi sebelum mengadvertisingkan suatu produk Anda, pahami dulu fase 1 sampai 3-nya. Gitu. Begitu tuh teman-teman ya. Kalau menurut saya juga ya, yang saya coba baca-baca juga nih Bu Hani ya. Nih, mohon maaf nih kalau salah nih ya. Dimaafkan Pak Nazar, ini bulan puasa. Ya karena saya kan memang baru juga Bu di dunia marketing gitu kan. Karena sudah menyinggung ke digital, artinya instruktur juga harus mengerti tentang atau paham juga tentang digital marketing itu apa. Nah, setahu saya yang tahapan pertama Bu. Jadi pada saat kita ingin go to digital marketing, apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah kita harus menyiapkan sebuah brand atau brand awareness dulu Bu. Oke. Pengenalan dulu nih. Betul. Ya kadang-kadang kan gini, kita nggak menghitung, kita nggak mau pakai digital marketing. Kenapa? Kita rugi. Ruginya apa? Belasan juta, puluhan juta, Nah, tapi itu nggak ada. nggak paham itu, betul Nggak betul. paham. Jadi memang bukan langsung kita beriklan gitu kan, tadi teman saya juga setuju. Tapi yang pertama kali yang harus kita lakukan, stage paling vital, yaitu adalah brand awareness. Karena ya kalau dengan adanya brand awareness, kita sudah kenalkan brandnya apa, brand ini jualan apa, mungkin orang akan lebih penasaran lagi, mereka tuh jualan apa sih sebetulnya. Sampai akhirnya produknya yang dimunculkan gitu di step terakhirnya. Sehingga kita sudah dapat poin-poinnya, dan mungkin saja kita sudah dapat customer yang ternyata kita butuh nih dengan perusahaan tersebut, dengan bisnis tersebut dan lain-lain. Kalau dengan adanya brand awareness, kita sudah kenalkan brandnya apa, brand ini jualan apa, mungkin orang akan lebih penasaran lagi, mereka tuh jualan apa sih sebetulnya. Sampai akhirnya produknya yang dimunculkan gitu di step terakhirnya. Sehingga kita sudah dapat poin-poinnya, dan mungkin saja kita sudah dapat customer yang ternyata kita butuh nih dengan perusahaan tersebut,
dengan bisnis tersebut dan Ya. lain-lain gitu. Kalau kita langsung tembak advertisementnya, anggaplah kita misalnya jualan kue terus kuenya langsung dipajang, bingung. Bingung, benar banget, benar banget. Setuju Ya, Pak Nazar. betul. Jadi digital marketing ini bukan hanya bermain teknologi juga. Jadi memang kita harus punya strategi di awal. Ya, tahapan yang paling vital itu strategi paling pertama. Ya, karena kalau strategi paling pertama ini tidak kita gunakan, ini akan imbasnya akan ya benefitnya nggak ada nantinya digital marketing gitu. Nggak kerasa Betul, insight-nya apa gitu ya buat kita. betul. Nah banyak tuh Pak yang sepertinya mengalami mungkin down gitu ya. Oh saya udah keluar uang, bahkan mungkin saya sampai meng-hire jasa profesional gitu kan untuk melakukan ini A sampai dengan Z. Nah mungkin pada saat melakukan jasa profesional pun kita harus sangat-sangat memeriksa secara Betul, detail ya Pak ya. betul. Strategi apa yang mereka lakukan itu harus jelas sekali. Betul. Gitu. Karena emang ya digital marketing memang di dalamnya juga strateginya banyak banget. Banyak banget, Bener, Bu. nggak ada rumus bakunya, Betul. ya kan? Dan juga belum tentu nih dari perusahaan A ke perusahaan B cocok dengan Betul. strategi yang Betul. sama gitu. Makanya kan. benar pada saat memanfaatkan teknologi pun katakan nih sosial media itu kita pun tetap melakukan riset. Kira-kira kita memanfaatkan sosmed yang mana nih? Pangsa pasar kita yang mana nih? Nah, kadang orang juga main asal tembak aja gitu. Nah, itu kurang juga tuh. Sayang. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman, nanti mungkin kita bahas lagi lebih dalam lagi. Dan juga mungkin nanti ada alat bantu atau tools-tools yang bisa digunakan oleh seorang digital marketing gitu ya untuk membantu mendukung dari si digital marketing tersebut gitu ya. Nah, jadi Bu, kalau kita lihat istilah digital marketing ini berarti penting sekali ya digital marketing ini. Nah, bagaimana sih kira-kira Bu cara menjalankan digital marketing ini, Bu Hani? Cara menjalankannya. Cara ngejalaninnya Maksudnya gimana? mungkin dari mulai pembentukan tim ya. Betul, Bu. Oke, digital marketing itu kompleks. Mungkin kalau untuk produknya tidak terlalu besar, Pak Nazar, satu orang baru mulai ditugaskan. Itu satu orang nih, dia udah nggak bisa diarah-arahin lagi ngerjain yang lain. Satu orang khusus untuk itu. Tapi setahu saya nih Pak, untuk di perusahaan-perusahaan yang skalanya nasional gitu ya, besar, itu breakdownnya sangat detail sekali. Detail ya. Detail sekali. Bahkan untuk yang saya megang bagian narasi. Narasi hanya narasi aja. Betul. Nah, terus karena dia kan harus memperhatikan ya copywriternya seperti apa gitu ya. Narasumbernya siapa, bagaimana cara mengambilnya. Nah, itu harus sangat-sangat diperhatikan. Kemudian ada orang yang handle secara desainnya. Mungkin sekarang teman-teman sudah sangat gak asing dengan user interface. Betul. Ya Pak ya. Nah, itu penting sekali. Dan di situ ada taste, ada sense yang harus digunakan gitu kan. Lalu kemudian ada orang yang mendesain, ada yang juga membuat video Pak, gak cukup hanya membuat gambar atau membuat flyer atau membuat ya picture-picture kecil gitu ya. Harus juga membuat video. Itu challenge besar lagi. Betul. Ya kan, bikin video kan gak semudah itu ya Pak Nazar ya, bukan kayak lagi bikin video hi guys gitu. Nah, bikin video yang tentu saja membuat orang tertarik, itu kan poinnya. Betul. Ya, lalu kita memberikan message di dalam videonya, apa message-nya, nyampe nggak ke klien. Betul. Nah, dari rangkaian-rangkaian itulah digital marketing. Begitu, dari proses pengambilan gambar dan lain-lain. Jadi untuk di perusahaan yang kompleks seperti itu biasanya skala nasional. Nah, lalu untuk di perusahaan-perusahaan yang middle misalnya ya, kita mau serius nih, kita bentuk tim dulu, walaupun misalnya 1 orang atau sampai dengan 3 orang. Tapi harus ada memang orang yang concern. Tugasnya itu aja. Jadi memang seperti mengelola 2 buah kantor. Nah, itu ya. Kantor di dunia maya Dan dan di kantor nyata ya. yang ada offline, kurang lebih begitu. Kalau oke. nggak ada yang khusus handle, ya sudah. Kayaknya kita akan, karena kita harus tepat ya. Kita janji untuk seperti appointment ke klien, saya janji akan upload setiap hari Jumat, ya kita harus komit. Setiap Jumat kita harus ada bahan. Nah, lalu menciptakan promotion yang berkesinambungan dengan si strategi tim digital. Betul. Itu juga. Nah, outputnya apa? Hasil akhirnya seperti yang awal tadi saya sebutkan, advertising. Kalau di kita berarti untuk yang di sini
outputnya adalah apa? Tentu saja penawaran. Nah, Gitu. oke, gitu tuh teman-teman tuh cara ngejalanin ya. Mungkin ada beberapa tambahan juga nih dari saya. Mungkin ada tadi yang sudah dibilang Bu Hani, ada SEO, Search Engine Optimization ya. Itu jadi nanti pada saat kita mencari sebuah produk atau tadi kan sudah brand awareness dulu ya, Iya. gitu kan. Brand awareness berarti udah tahu dong yang Betul. kita cari itu apa, perusahaan apa gitu kan. Nah, sehingga nanti kita mencari produk apa dan pada saat kita mencari produk, kita sudah ada yang paling atas gitu Iya. loh. Karena asumsi user yang paling atas yang paling benar. Nah, betul. Dan itu juga ya, netizen kita tuh ya, kalau kita berada di halaman sekian kayak kita Waduh. tanda kutip gitu ya. Ya, jadi bagaimana kita berlomba-lomba nih pada saat kita mencari unik ya dari atau istilah-istilah yang mungkin ada di perusahaan tersebut ya, itu akan jadi peluang yang sangat besar apalagi sudah ada posisi di paling atas gitu. Karena ya tadi saya bilang posisi paling atas itu adalah posisi yang paling benar menurut netizen dan menurut pribadi saya juga gitu ya kayaknya. Ya. Oh, ini sangat direkomendasikan. Ya. Dan juga mungkin ada juga Bu Hani kalau sekarang mungkin ada juga pekerjaan-pekerjaan seperti content marketing, Banyak, ya, ya. sosial media marketing, terus juga ada lagi seperti email marketing, ya, sampai bahkan ada marketing automation yang dibantu oleh Mesin. iya mesin, Betul. ya digitalisasi yang mungkin sekarang sudah dirasakan oleh kita semua gitu. Iya. Tiba-tiba muncul advertisement lah, padahal kita nggak mengklik apa-apa dan lain-lain yang nanti mungkin dibahas nanti yang lebih detail lagi lah ya tentang masalah seperti itu. Lalu juga ada lagi seperti konten sponsor gitu kan, sampai bahkan ada yang pay per click. Wah itu luar biasa tuh, diklik satu kali Ya. dia bayar gitu. Betul. Itu Luar kebayang. biasa tuh, luar biasa sekali digital marketing, opportunity-nya luar biasa dengan menggabungkan antara konsep konvensional marketing dengan konsep digital marketing. Iya. Ya, Setuju kan? penelitian. Kalau dilihat kan kadang-kadang ya tadi kembali lagi ya bahwa kadang-kadang orang lebih ketakutan dengan yang namanya digital marketing ya. Iya. Karena memang challenging ya Pak ya. Betul. Usia ya, kalau mungkin milenial sekarang kan tentu saja orang-orangnya digital banget. Sedangkan mungkin para seller kita usianya bukan usia muda mungkin kan. Nah, pembelinya anak muda. Nah, dia tentu saja harus putar arah kan. Gimana caranya nih saya memasuki pangsa pasar anak muda? Harus cepat nih gitu kan, berubah. Nah, memang itu ada ilmunya tapi ya Pak Nazar ya. Ada. Jangan khawatir, bisa dipelajari. Betul. Nah, mumpung nih tadi menyinggung tentang hal yang bisa dipelajari. Di Inixindo Bandung kita juga jualan mungkin. Bu. Ada ya. jangan Apa nih Bu nih salah. materi yang cocok nih bagi seorang Oke. marketing ya, yang baru nih Bu ya, anggaplah Oke. pemula gitu ya. Dia nggak tahu tentang digital, dunia teknologi gitu ya, dia baru nih dan masih takut-takut juga nih untuk ngambil itu ya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa ditawarkan kepada marketing tersebut gitu kan untuk mempelajari digital marketing? Apa nih Bu nih di Inixindo Oke. Bandung Bu? Di kita tuh banyak banget Pak Nazar, Banyak ya ya? kan. Cuman mungkin karena bahasan kita itu selalu nggak familiar mungkin ya orang dengernya. Tapi sebetulnya itu juga gitu. Nah, kalau desain mungkin udah biasa. Orang denger materi desain ya. Walaupun sekarang desain tuh udah banyak sekali ya Pak. betul. Desain tuh banyak banget polanya, caranya. Dari yang rumit gitu ya, sampai yang sangat mudah juga ada ya Pak Betul, Nazar. betul. Tergantung nih pemakaiannya buat apa. Kemudian editing video. Itu mungkin dulu kita masih tahunya kalau orang mau training itu untuk orang-orang yang punya bidang humas, Iya. ya kan? Fashionnya beda mungkin ya Bu Ya ya. betul, ya kan. Kayak sekarang udah nggak hanya bidang itu aja sih, ya Pak. Kafe-kafe juga sudah banyak mulai bertanya gitu ya, seperti apa sih ini programnya. Terus konten kreator, ya, konten kreator juga itu sudah mulai booming. Kayaknya orang tuh butuh deh, gitu. Orang menurut mereka, kalau menurut saya pribadi tentu butuh. Kalau Anda menjalankan di dua bisnis tersebut, ya Pak ya, Betul. di konvensional, offline, dan juga di digital, tentu butuh. Skill-skill tersebut tuh memang kalau kita, kan di awal kuliah mungkin kita nggak dapet ya, saya nggak dapet sih, kalau Ya, materi-materi yang betul, khusus yang betul. seperti itu ya.
Otomatis karena zamannya sekarang sudah seperti ini, ya kita mencari dong, menggali, ya kan. Lalu memetakan kepada kita gitu ya, kira-kira untuk basicnya saya bisa apa dulu? Infografis aja dulu, Infografis, ya Pak. betul. Gak usah jauh-jauh dulu, infografis dulu, nanti naik level lagi. Nah, kenapa sih harus bisa mungkin ya Pak? Kenapa harus bisa? Nah, kalau kita bisa, otomatis kita bisa mengcustom si anggaran digital marketing. Betul. Ini karena challenge-nya nih Pak Nazar, UMKM kita itu sudah harus grow up ke digital. Betul. Nah, challenge-nya besar ya. Bayangin gimana caranya mendigitalkan UMKM kita. Itu kan PR-nya besar. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kita apa yang bisa kita support tentu saja. Nah, yang bisa kita support dari materi-materi yang sering kita share ya Pak Nazar, secara gratis. Betul. Baik itu melalui webinar, Betul. ya, kemudian baik itu melalui talk, cara-cara workshop yang ada di kita, Betul. ya kan. Nah, di situ sering banget kayaknya kita bahas-bahas materi-materi baik dari basic gitu kan, untuk nge-build banyak materinya. Nah, salah satunya infografis tersebut. Betul. Gitu. Jadi teman-teman jangan takut nih mau nanya-nanya tentang materi yang ada di Inixindo Bandung, nggak usah takut nih misalnya aduh saya nggak ngerti nih masalah IT dan lain. Insya Allah kita bantu masalah hal-hal tersebut ya. Karena sebetulnya juga secara umum ya memang ini juga sudah menjadi kewajiban nih bagi kita apalagi seorang marketing nih gitu ya untuk mengenal digital marketing. Jadi tidak harus menyewa seorang digital marketing karena mungkin saja dirinya sudah ada bakat-bakat gitu ya untuk menjual, tetapi masih bingung nih kira-kira apa yang harus diambil atau langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang digital atau seorang marketing yang baru tadi gitu ya. Dengan ada konsep digital marketing ini juga membantu juga ya. Ya meskipun saya juga nggak punya nih ilmu marketing nih Bu Hani nih. Sekarang udah mulai Pak punya ya Pak. Betul, karena ya tadi dengan adanya teknologi semua orang saya yakin sekarang butuh. Betul. Ya, apalagi teknologi itu kalau saya bilang punya zat adiktif. Itu ya bisa jadi kecanduan dengan teknologi. Ya apalagi sekarang kita udah nggak bisa lepas dengan teknologi. Setuju. Ya, maka teknologi ini udah jadi bagian hidup kita. Iya. Dan katanya menurut research orang Indonesia itu minimal pegang HP 4 jam loh dalam sehari minimal. Lebih sekarang Bu, lebih Bu. Kemarin saya lebih baca ya? 6 jam Bu. Oh my god. Rata-ratanya udah 6 jam. Udah edik sekali kan. edik. Luar biasa ya Pak. Betul, 6 jam di 2021 itu udah 6 jam. my Luar God. biasa memang ini untuk ediknya ya teknologi. Daripada ngobrol sama orang kayaknya orang udah kebiasaan liatnya handphone ya kan. Ya gitulah makanya kita manfaatkan. Ya bahkan sekarang ada juga riset yang menyatakan setiap dalam 60 detik kita pegang handphone, apa yang dibuka? Coba, apa Ayo, yang apa? dibuka teman-teman? Pasti salah satunya yang tadi kita bahas, ada Iya, sosial betul. media, Ya. ya ada entertainmentnya juga, Betul. yang dimana di dalamnya ada advertisementnya juga dong Iya, pastinya. betul. Pastinya. Ya itu berarti konsep digital marketing gitu ya. Ya. Nah gitu, jadi untuk digital marketing mungkin untuk awal mulanya itu seperti ini dan juga di Inixindo Bandung juga sudah menyediakan training-training khusus untuk misalnya yang baru nih di dunia digital marketing boleh dihubungi atau boleh langsung ke Bu Hani langsung boleh nih kayaknya nih. Boleh banget, kita bisa ngobrol-ngobrol atau mungkin membutuhkan saran ya Pak Nazar ya. Betul. Kira-kira digital marketing apa yang cocok untuk timnya gitu kan, supaya lebih on point itu boleh banget bisa hubungi kita. Betul, karena digital marketing salah satunya lagi adalah adanya cost efektif. Dia biayanya murah banget asalkan strateginya benar. Nah betul, jangan langsung main iklan Pak Nazar. Jangan langsung main iklan, rugi Iya. dong kalau kayak gitu. Itu nggak ada strateginya. Makanya nanti ngobrol-ngobrol deh sama Bu Hani ya untuk digital marketing. Gimana sih? Jadi sebetulnya digital marketing itu yang tepat dan juga yang cocok untuk perusahaan teman-teman di sini gitu kan? Karena beda-beda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Nah inilah awal mula digital marketing ya Bu Hani, pembahasan kita tentang digital marketing. Dan jangan lupa nanti masih ada lanjutannya lagi nih tentang digital marketing yang lebih ke arah tools atau alat-alat yang nanti bisa membantu teman-teman di sini untuk meningkatkan
proses digital marketing gitu ya. Jadi apa sih toolsnya, apa sih tekniknya ya, langsung ke teknik nih nantinya Bu Hani. Ya. Mantap. Nah ini kayaknya yang ditunggu-tunggu nih ya. Jangan lupa, don't miss it. Jadi ini baru intro lah, kita Ya. baru intro, nanti ada di video selanjutnya yang nanti kita akan membahas tentang detailnya dari digital marketing, tools-toolsnya, teknik-tekniknya secara langsung nih kita coba praktekkan gitu ya. Nah gitu Bu Hani, nih teman-teman mungkin ini adalah akhir dari video yang pertama kali ini. Ya, terima kasih Bu Hani sudah menjadi narasumber ya. Sama-sama. Karena ini Bu Hani ini udah 14 tahun, coba bayangkan teman-teman di marketing ya. Wah, udah ngelotok ilmu-ilmu marketingnya gitu kan. Tapi Udah sekarang cinta Pak Nazar. sekarang dengan digital marketing harus explore lagi ini Bu Ya. Hani juga sama tuh. Sama dengan teman-teman yang lain. Jadi startingnya awal mulanya sama mungkin ya, Ya. Bu. Sekarang itu udah startnya bareng-bareng gitu kan. Betul. Ya, jadi mulai lagi dari nol ya Bu ya. Benar banget. Nah, jadi teman-teman jangan ragu deh kalau misalnya ada apa-apa yang mau ditanyakan, boleh langsung komentar di channel Inixindo Bandung atau bisa langsung hubungi Inixindo Bandung atau bisa buka websitenya gitu. Oke, mungkin itu dari saya ya sebagai host kali ini. Ya, sampai ketemu lagi di Ngabuburit bersama Inixindo Bandung di segmen Inik Talk Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.